Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu siang kemarin. Setibanya di gedung KPK, Rahmat Effendi langsung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih. Operasi tangkap tangan KPK terhadap sejumlah pejabat Pemkot Bekasi dan pihak swasta itu diduga berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron enggan membeberkan detil perkara lantaran pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terjaring OTT masih berlangsung. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Januari 2022, benar KPK telah melakukan tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat sekitar jam 13 sampai 14 siang ini. Sementara ini kami sedang melanjutkan pemeriksaan agar lebih terang duduk perkara yang sedang kami tangkap ini. Oleh karena itu kami berharap kepada masyarakat memberi kesempatan dan sabar agar pemeriksaan yang kami lakukan bisa kami tuntaskan, dan pada saatnya setelah terang kami akan memberikan informasi lebih detail. Menjabat wali kota sejak 2012, Rahmat Effendi memang tak pernah lepas dari kontroversi penggunaan anggaran daerah. Yang terbaru adalah pengadaan karangan bunga yang tercantum dalam APBD tahun 2022 dengan pagu anggaran mencapai 1,1 miliar rupiah. Yang besaran itu tentunya dilihat dari pada saat wali kota dan wakil wali kota mengirimkan ucapan ya kepada tokoh satu dan lain hal. Yang menengah ada sampai mungkin ada wali kota diundang, ada anaknya sunatan, ada lahiran, termasuk tadi ya yang meninggal. Karangan bunga itu untuk ucapan duka, ucapan hadiah, bahagia, perkawinan, dan juga ada peresmian. Nah, 1,1 itu ya, satu hari aja wali kota itu diundang oleh puluhan warga. Ya, puluhan warga itu tidak minta secara khusus wali kota datang, atau biasanya kalau orang datang itu kan dikirim bunga aja udah senangnya, bahagianya udah luar biasa. Jadi jangan dilihat nilainya, tapi dilihat bentuk daerah, kepala daerah itu perhatian terhadap hubungan dengan warganya. Penggunaan anggaran negara dengan nilai fantastis juga pernah tercantum dalam APBD Kota Bekasi tahun 2021. Di tengah masa PPKM darurat, Pemkot Bekasi mengalokasikan anggaran hingga 1 miliar rupiah untuk membeli mobil dinas. Tim TV One mengabarkan. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama 11 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penangkapan ini terkait dugaan korupsi suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami, nanti akan bergabung bersama kami pihak dari KPK, dan juga saat ini kami sudah bergabung dengan koordinator MAKI, yaitu ada Mas Bonyamin Saiman, Masyarakat Anti Korupsi. Nah, Mas Bonyamin, melihat soal penangkapan lagi ada kepala daerah, dalam hal ini sekarang adalah Wali Kota Bekasi, bagaimana MAKI melihat ini, Mas? Ya, Lisa, saya ucapkan selamat untuk KPK yang di awal tahun mampu melakukan OTT Bupati. Tapi ini sejak 55 orang itu hilang, kalau dulu levelnya menteri-menteri gitu. Nah, sekarang levelnya bupati, ya nggak apa-apa gitu. Ini kalau boleh saya dituduh menyindir, nggak apa-apa bisa. Jadi levelnya hanya bupati begini. Dan saya yakin sebelum sampai level nanti kita tunggu nanti sampai akhir tahun atau akhir periode masa jabatan pimpinan KPK ini, nanti hanya bupati-bupati yang barangkali sebulan sekali bisa aja menangkap bupati begini. Kali ini wali kota, Mas ya, walaupun sama-sama kepala daerah. Ya, level kepala daerah tingkat 2, itu artinya pada posisi itu aja. Selamat bersyarat ini bisa. Jadi agak menyindir sedikit karena ternyata sekarang levelnya hanya kepala daerah tingkat 2 aja, bupati, wali kota. Kan sejak hilangnya 57
orang yang tes wawasan kebangsaan itu kan misalnya Kolaka Timur kan itu, sekarang Bekasi, sebulan lagi supaya tidak dianggap tidak bekerja nanti bupati mana lagi gitu. Jadi ya level-level itu aja. Jadi saya masih menunggu selamat saya itu baru tulus itu kalau nanti level bukan bupati bukan gubernur lagi gitu. Mas Boyamin kok kesannya tidak kaget tuh Mas ya, dengan kasus suap jual beli jabatan yang menjerat wali kota ini, kok kesannya biasa aja gitu, menganggap seperti standar ini emang sudah tugas KPK. Kalau merefer pendapat Fahri Hamzah itu kan berburu di kebun binatang kalau OTT level bupati kepala daerah, karena satu biaya politiknya tinggi untuk jadi bupati ini yang balik modal, juga sistem rekrutmen yang memang kemudian menjadikan orang integritas baik, moralitas baik menjadi sulit untuk lolos untuk menjadi kepala daerah. Yang berikutnya juga pasti ada unsur pengen lebih kaya lagi, serakah. Yang terakhir adalah yang paling utama itu adalah pada posisi saya menyampaikan ini harus digarisbawahi karena urusan ketika hak istimewa dari kepala daerah ini menjadikan suatu keistimewaan, dan itu akhirnya apa yang terjadi kalau tidak tahan godaan malah minta digoda gitu loh. Jadi selalu itu akan terulang bagi kepala daerah yang kemudian cara rekrutmennya seperti sekarang ini transaksional, bahkan money politik untuk jadi kepala daerah biaya mahal segala macam, maka seluruh elemen itu menjadi seperti syarat yang keseluruhan terpenuhi, bukan hanya salah satu, bukan hanya soal tamak, bukan hanya soal pengen kaya atau mengembalikan modal atau tidak tahan godaan, bahkan malah level tertentu minta digoda, ujung-ujungnya bahkan memeras gitu. Jadi awalnya karena kewenangan istimewa begini, gitu. Jadi ya ada keistimewaan dan mungkin juga latar belakang biaya politik yang cukup tinggi begitu Mas Bonyamin ya. Nah nanti kita akan bahas lagi nih Mas Bonyamin, termasuk juga tadi kita sempat melihat cuplikan ada pernyataan dari Wali Kota Bekasi yang mengatakan bahwa ini bunga-bunga harus dikasih dong ke masyarakat kalau misalkan ada yang ngundang, walaupun kita nggak hadir tapi bunga-bunga di situ harus dihadirkan, dan bunga-bunga inilah yang budgetnya cukup besar sebesar 1,2 M. Bagaimana Mas Bonyamin melihat ini? Nanti kita akan jawab ya usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.